perkenalkan, kami dari kelompok Sarjana Terapan Keperawatan 7A dan 7B. Di sini kami akan membahas konsep iptek dalam agama Kristen dan Islam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lukas yang sudah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari pembahasan kelompok kami. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fiona Chelsea Glorisa sebagai moderator hari ini dan perkenalkan kawan-kawan saya yang menjadi narasumber. Anggota kelompok kami atau narasumber pada hari ini terdiri dari Helma dari 7B, Laras dari 7B, Selvi dari 7A, Siti dari 7A, Cynthia dari 7A, dan Tiara dari 7A, Fiora dari 7A, dan Yoanda dari 7B, Yola dari 7B, Yurila dari 7B. Topik pertama, saya persilahkan kepada Helma untuk menjelaskan apa itu iptek. Persilahkan kepada Helma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Helma di sini. Saya akan menjelaskan topik pertama yaitu apa itu iptek. Iptek merupakan singkatan dari TEK, merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Konsep iptek mempelajari tentang kemajuan teknologi yang didasarkan pada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi saling berkaitan dalam membangun kemajuan global. Adapun contoh nyata manfaat iptek dalam kehidupan manusia, yang pertama, penggunaan handphone pintar yang saat ini semakin berkembang dan biasanya kita gunakan sebagai alat komunikasi bahkan berbelanja. Yang kedua, komputer dan printer yang sekarang kita gunakan menjadi lebih mudah dalam mengerjakan tugas, dalam penulisan surat. Yang ketiga, mesin cuci yang membantu pekerjaan rumah lebih mudah. Yang biasanya kita menggunakan tangan untuk membilasnya, sekarang kita bisa menggunakan mesin yang lebih canggih dan lebih cepat pengerjaannya. Yang keempat, transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lain. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nurfadilah. Terima kasih Helma. Dipersilahkan kepada Siti Nurfadila untuk menjelaskan dampak positif. Persilahkan kepada Baik, untuk dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi. Teknologi semakin memudahkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Kedua, akses terhadap informasi. Internet telah memungkinkan untuk mencari dan menemukan informasi tentang topik apapun selain itu. Selain itu, teknologi telah memungkinkan masyarakat mengakses pendidikan dan pelatihan dimanapun mereka tinggal. Tiga, kemajuan medis. Dengan bantuan teknologi, dokter dan peneliti telah membuat kemajuan signifikan dalam mengobati dan mencegah penyakit. Teknologi telah memungkinkan para profesional medis untuk mengakses catatan pasien dan berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan lainnya, sehingga meningkatkan kualitas layanan bagi pasien. Dampak negatifnya yang pertama, kehilangan pekerjaan. Seiring dengan kemajuan mesin dan robot, mereka mampu melakukan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan dan ketidakstabilan ekonomi bagi mereka yang terpaksa mengungsi. Kekhawatiran yang semakin besar mengenai potensi dampak negatif kecerdasan buatan dan otomatisasi terhadap pekerjaan dan perekonomian. Kedua, penindasan siber. Media sosial dan aplikasi perpesanan kini semakin memudahkan orang untuk melecehkan dan menindas orang lain secara online. Hal ini dapat berdampak besar pada kesehatan mental dan kesejahteraan, khususnya bagi anak-anak dan remaja yang lebih rentan terhadap penindasan online. Tiga, kecanduan teknologi. Banyak orang menghabiskan banyak waktu di depan ponsel, komputer, dan perangkat lainnya, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan seperti ketegangan mata, kurang tidur, dan peningkatan tingkat stres. Baik, terima kasih kepada Siti Nurfadilah. Topik selanjutnya dipersilahkan kepada Yoanda Alexa.
untuk menjelaskan contoh iptek yang berkaitan dalam bidang kesehatan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dalam bidang ini terdapat 6 bidang, yaitu yang pertama ada telemedicine. Teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan jarak jauh, seperti konsultasi medis melalui telepon atau video conference. Yang kedua ada electronic health record, yaitu penggunaan teknologi untuk menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien secara elektronik, sehingga memudahkan akses dan pertukaran informasi antara penyedia layanan kesehatan. Yang ketiga ada genomics, penggunaan teknologi untuk mempelajari dan menganalisis informasi genetik individu yang dapat digunakan untuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Yang keempat ada medical imaging, yaitu penggunaan teknologi seperti sinar X, MRI, CT scan, dan ultrasonografi untuk mendapatkan gambaran visual dari organ tubuh yang membantu dalam diagnosis dan perencanaan pengobatan. Yang kelima ada biomedical engineering, pengembangan dan penerapan teknologi dalam peralatan medis, seperti alat bantu pernapasan, prostetik, dan perangkat medis lainnya. Yang keenam ada health informatics, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengelola dan menganalisis data kesehatan, termasuk pengembangan sistem informasi kesehatan, dan Selanjutnya, persilahkan kepada Yulila untuk menjelaskan contoh iptek yang tercatat dalam kitab suci masing-masing agama. Persilahkan kepada Yulila. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dalam agama Islam, iptek adalah keilmuan yang tinggi dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadikan alat untuk menyelesaikan masalah. Menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang, karena sangat pentingnya hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran. Artinya, Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Pengetahuan teknologi dalam Islam menjadi kebutuhan bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup serta sarana untuk mempermudah dalam hal ubudiyah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang diinterpretasikan sebagai mencakup aspek-aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, embrio manusia. Al-Quran menyebutkan pengembangan embrio manusia dalam berbagai tahap. Ayat-ayat ini diinterpretasikan sebagai referensi terhadap perkembangan embrio manusia dalam konteks biologi perkembangan, alam semesta, dan astronomi. Al-Quran banyak menyebutkan alam semesta, bintang, dan planet dalam konteks tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat ini dapat dilihat sebagai dorongan untuk mempelajari alam semesta dan astronomi. 3. Ilmu pengetahuan umum. Al-Quran sering menekankan pentingnya pengetahuan, pemikiran, dan pengamatan atas alam semesta sebagai cara untuk memahami keajaiban penciptaan. 4. Kajian alam laut. Al-Quran juga menyebutkan kehidupan di laut dan keajaiban alaminya, yang dapat dilihat sebagai dorongan untuk mempelajari kehidupan laut dan ekosistemnya. Baik, terima kasih kepada Yulila yang sudah menjelaskan materi ketiga. Selanjutnya kepada Selfie untuk menjelaskan materi selanjutnya tentang konsep iptek pada agama Kristen. Dipersilahkan kepada Selfie. Baik, di dalam agama Kristen, Allah tidak menentang penggunaan teknologi. Contohnya, Allah memilih berkomunikasi dengan kita melalui cara yang mudah, sehingga kita dapat mengerti apa yang Dia katakan. Dia menghubungi kita menggunakan bentuk mistis yang membutuhkan alat sandi, supaya kita bisa mengerti. Allah memilih untuk menunjukkan dirinya kepada kita melalui bahasa yang telah diciptakan, khususnya bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani, yang digunakan untuk menulis Alkitab. Tidak hanya contoh tersebut, dari kitab
Kejadian sampai Wahyu, kita mendapatkan bahwa contoh penggunaan teknologi dalam Alkitab. Ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, Kain membangun suatu kota, Kejadian pasal 4 ayat 17. Yang kedua, Tubal Kain menetap segala perkasa dari pergurung dan besi, Kejadian pasal 4 ayat 22. Nuh membangun Batara, Kejadian pasal 6. Orang-orang membangun Menara Babel, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Raja Salomo membangun Bait Allah, 1 Raja-Raja pasal 6. Yesus membangun alat-alat sebagai tukang kayu, dan yang terakhir Paulus menggunakan surat. Dalam Alkitab terdapat beberapa contoh iptek yang tercatat seperti 1. Konstruksi bait suci. Dalam kitab Keluaran terdapat deskripsi rincian mengenai pembangunan bait suci, termasuk desain bahan yang digunakan dan instruksi teknis yang membangunnya. 2. Pengobatan dan pengobatan herbal. Dalam berbagai bagian Alkitab, terdapat referensi tentang pengobatan dan penggunaan tanaman obat. Contohnya dalam kitab Yesaya, disebut tentang penggunaan minyak yaitu untuk pengobatan. Yang ketiga, pertanian dan pemeliharaan hewan. Dalam kitab Kejadian, terdapat petunjuk mengenai pertanian penanaman tanaman dan memelihara hewan. Kelima, teknologi pertanian. Dalam kitab Yesaya terdapat deskripsi tentang penggunaan alat-alat pertanian seperti bajak dan sabit. Baik. Terima kasih kepada Selvi yang telah mempresentasikan materi kita pada hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada Tiara untuk mempresentasikan contoh iptek yang digunakan dalam kegiatan ibadah masing-masing agama. Dipersilahkan kepada Tiara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan materi contoh iptek yang digunakan dalam kegiatan ibadah masing-masing agama. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam kegiatan ibadah agama Islam. Mikrofon dan pengeras suara digunakan untuk memudahkan komunikasi dan memastikan bahwa suara imam dapat didengar oleh jemaah dalam sholat berjamaah. Aplikasi dan situs web Islam, teknologi modern memungkinkan akses mudah ke sumber-sumber ajaran Islam, jadwal sholat, tafsiran Al-Quran, dan materi keagamaan lainnya. Contohnya, 1. Al-Quran digital dengan talking pen. Al-Quran digital ini dilengkapi dengan talking pen sehingga dapat mengeluarkan suara ketika menunjukkan ke ayat tertentu. 2. Tasbih digital. Tasbih digital ini memudahkan umat muslim dalam berzikir dan menghitung jumlah zikir yang dilakukan. 3. Jam digital pengingat waktu sholat. Jam digital ini dapat mengingatkan waktu sholat dan memudahkan umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat. 4. Akses informasi keagamaan. Teknologi dapat membantu umat muslim mengakses Al-Quran dan informasi keagamaan dengan lebih mudah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tiara yang sudah mempresentasikan materi pada hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada Yola untuk mempresentasikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi iptek dalam kegiatan ibadah agama Kristen. Dipersilahkan kepada Yola. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam kegiatan ibadah agama Kristen. Yang pertama, proyektor dan layar digunakan untuk menampilkan lirik lagu rohani atau ayat Alkitab selama ibadah. Dan yang kedua, sistem suara untuk memastikan suara pendeta atau pengkhotbah dapat didengar oleh seluruh jemaat. Dan yang ketiga, streaming ibadah online menggunakan teknologi internet untuk menyiarkan ibadah secara langsung kepada mereka yang tidak dapat menghadiri secara fisik.
Dan yang keempat, aplikasi mobile rohani. Ada aplikasi mobile yang menyediakan ayat Alkitab, doa atau materi rohani untuk membantu dalam doa pribadi dan meditasi. Dan yang kelima, rekaman ibadah, merekam ibadah untuk kemudian disebarkan kepada jemaat atau diunggah ke platform media sosial. Terima kasih kepada Yola yang telah mempresentasikan materi kita pada hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada Laras untuk mempresentasikan peran agama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing agama dalam membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dipersilahkan kepada Laras. Baik, terima kasih. Slide berikutnya. Peran agama dalam mewujudkan masyarakat yang beradab. Pertama, membangun moral dan etika. Agama memberikan pedoman moral dan etika yang menjadi landasan bagi perilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Kedua, mendorong keadilan sosial. Agama mengajarkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial sehingga masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling membantu. Ketiga, mempromosikan perdamaian. Agama mengajarkan nilai-nilai perdamaian, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kerukunan dan menghindari konflik. Keempat, menjaga keutuhan keluarga. Agama memiliki peran penting dalam membangun keluarga yang harmonis dengan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga. Kelima, menginspirasi pelayanan sosial. Agama mendorong umatnya untuk melakukan pelayanan sosial kepada sesama, seperti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, mengurus anak yatim, dan membantu korban bencana. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Laras yang telah mempresentasikan hasil pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya dipersilahkan kepada Cynthia untuk mempresentasikan topik dalam pembangunan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Masing-masing agama telah melakukan berbagai upaya. Dipersilahkan kepada Cynthia. Baik, terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang dalam membangun kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Masing-masing agama telah melakukan berbagai upaya antara lain dalam Islam melalui organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Dilakukan upaya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama melalui dialog antar agama, kegiatan sosial bersama, dan penyebaran pemahaman Islam yang moderat. Dan dalam agama Kristen, gereja-gereja Kristen aktif dalam membangun dialog antar agama dan kerjasama dengan umat agama lain melalui kegiatan ekumenis, seminar, dan pertemuan antara pemimpin agama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Cynthia telah mempresentasikan hasil pembahasan kita pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok kami dari Sarjana Terapan Keperawatan Reguler 7A dan 7B tentang pembahasan iptek dalam agama Islam dan agama Kristen. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan yang kami lakukan pada presentasi kami pada hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, yaitu Pak Lukas yang sudah memberikan atau mempersilahkan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari pembahasan kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah! Dadah! Terima kasih guys.